Berkeliling di kota Nabire, mata kita tidak akan pernah luput dari pemandangan simbol peninggalan baru sebagai pusat perkantoran pemerintah. Namun kini di tahun Perjalanan menuju ke Pantai Sowa ini akan melewati beberapa distrik, mulai dari distrik Nabire, kemudian distrik Nabire Barat dan Wanggar, dan seterusnya ke Yaro dan masuk ke distrik Yaur. Sahabat Papuani, pada siang ini waktu telah menunjukkan pukul 12.45 dan perjalanan ini diperkirakan sekitar 2,5 jam hingga 3 jam untuk tiba di Pantai Sowa, Kabupaten Nabire. Kalau ingat-ingat kembali cerita orang tua, kawasan ini dulu sulit diakses karena kesulitan transportasi, juga jalan yang tersedia pun hanya berlandaskan tanah dan pasir, kadang batu kerikil, bahkan terkadang sulit terhubung karena jalan yang rusak, kadang jembatan juga terputus dan sebagainya. Tapi kali ini kita bisa melakukan perjalanan melewati wilayah ini, distrik Wanggar, karena memang jalan ini sudah dibikin bagus sehingga akses oleh kendaraan tuh sekarang lebih cepat dan lebih lancar. Hamparan wilayah kabupaten ini cukup luas dengan jumlah pemerintah setingkat kecamatan yaitu 15 distrik dengan letak geografis di pantai dan pulau serta lembah hingga gunung. Beberapa distrik di wilayah bagian barat kabupaten ini adalah mulai dari distrik Nabire Barat, Wanggar, kemudian Yaro, Yaur, dan distrik Teluk Umar. Rata-rata kelima distrik ini tersebar di kawasan pantai. Presentasi jumlah penduduk kelima distrik ini pun berbeda.
malah berbanding terbalik terhadap luas wilayahnya. Jumlah penduduk tertinggi terdapat di distrik Nabire Barat dan kemudian Wanggar, dengan luas wilayah lebih kecil dibanding Yaur dan Teluk Umar. Kemudian urutan jumlah penduduk disusul oleh distrik Yaro, Yaur, dan distrik Teluk Umar. Jumlah penduduk terkecil dengan jumlah wilayah terbesar terdapat di distrik Yaur dan Teluk Umar. Kebergantungan ekonomi warga rata-rata bertani dan beternak sebagai warga trans. Juga terdapat pegawai negeri pada pemerintah, serta sebagai pekerja swasta pada usaha perburuan kayu dan pengelolaan hasil alam, termasuk pada perkebunan kelapa sawit. Terkadang sejumlah pemuda meninggalkan kampung dengan alasan mencari pendapatan dan penghidupan ekonomi yang layak. Beberapa jam ini kami telah melewati distrik Yaro dan sekarang sedang santai duduk-duduk di sini untuk menikmati keindahan alam di kampung sini. Ini jalan masuk ke Pantai Soa dari jalan raya trans yang beraspal tadi, sekitar setengah kilometer dari jalan raya masuk ke Pantai Soa. Tanahnya sedikit agak keras walaupun dilapisi tanah, tetapi ini tidak jadi masalah untuk perjalanan masuk ke dalam pantai. Itu gudang atau ada pos jaga di sini. Terus ada tumpukan kayu. Ini kayu ini kelihatannya akan dijual atau akan dipergunakan, akan dibawa ke Nabire. Mungkin juga, dan ini ada gudang atau ada pos penjagaan, ada penginapan, ada portal, ada penjagaan di sini. Wow, wajib lapor. Lapor, kami masuk. Ada mungkin pajaknya berapa ya? Retribusi untuk masuk ke kawasan ini kita harus nego-nego. Oke, kita terus lagi, dan kawasan ini kelihatannya baru dibuka. Ada timbunan, ada trek juga. Ini ada rumah. Oh, kelihatannya ini lahan yang baru dibuka, diperluas kelihatannya. Pantai Soa distrik Yaur ini paling unik, memiliki pemandangan wisata pantai yang cukup indah dan terpesona. Kawasan ini sebagai area wisata Taman Nasional. Pantai Soa lebih terkenal dengan wisata ikan hiu paus (wild shark) yang dilestarikan oleh Balai Taman Nasional yang disebut Taman Nasional Teluk Cendrawasih (TNTC).
Cek video lain tentang Pantai Sowa dan seluk-beluknya di YouTube Papua Channel. Adios.